Saya pada hari ini ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya bahwa saya yang pertama ingin meminta maaf kepada saudara-saudaraku semuanya, kaum netizen dan kaum darat, para tentara pencot dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah ya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada semua khalayak umum. Saya mau minta maaf ketika saya dianggap berseberangan. Saya mau minta maaf ketika saya dianggap pengkhianat. Saya minta maaf ketika saya dianggap sebagai benalu. Saya meminta maaf semuanya. Semuanya mungkin yang salah saya. Mungkin ketika membahas tesis dan dampak daripada pemahaman tesis itu dipukul rata semua yang alim, yang di NU, yang di PBNU, yang termasuk habaib yang di Nahdlatul Ulama yang alim, yang beradab dan yang berakhlak pun ikut diserang sama orang-orang yang sudah mabuk tesis. Lalu saya mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa tidak boleh memukul rata. Akhirnya saya malah yang diserang, saya yang dibully. Berarti saya yang salah. Jadi sudah, saya yang salah, itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya mulai hari ini saya mau berhenti. Hari ini saya berhenti untuk membahas tentang antitesis ya, soal adab. Saya minta maaf ya. Saya yang salah. Lalu ya semuanya saya yang salah ketika ada sebuah statement bahwa ulama yang lembut itu lebih berbahaya. Saya bantah tesis-tesis itu, pemikiran-pemikiran itu, bahwa bagaimana jika yang alim, yang lembut, ulama itu lebih berbahaya. Bagaimana dengan yang tidak alim dan yang tidak lembut? Dan ternyata saya banyak dibully orang, ternyata betul bahwa ulama yang alim, ulama yang lembut itu lebih berbahaya. Jadi karena saya banyak dibully orang, saya banyak diserang orang, ya kan? Dan ini sangat buang-buang waktu, ternyata saya yang salah. Yang benar adalah mereka-mereka semua yang menyampaikan seperti itu, ya sudah. Dengan itu saya juga minta maaf saudara ya. Jadi saya yang salah. Jadi saya itu salah, pokoknya salah semua. Ketika ada orang salim atau cium tangan itu hukumnya haram. Saya di situ juga antitesis atau anti fatwa tentang hal seperti itu. Saya sampaikan bahwa cium tangan atau salim ya kan, itu adalah sudah menjadi tradisi kita orang Indonesia yang beradab. Itu adalah sebagai sifat tawaduk kita terhadap seseorang yang kita hormati. Tetapi ternyata ketika kita meluruskan itu pun ternyata juga salah. Kita dibully, kita dihina-hina, kita dikeroyok dan pokoknya nggak boleh. Saya ini sebagai benalu. Karena hujatannya banyak sekali, berarti saya yang salah ya. Jadi dengan itu saya minta maaf saudara, dan saya hari ini akan berhenti untuk memberikan edukasi. Saya akan berhenti untuk memberikan penyeimbangan, untuk membantah hal-hal yang mungkin saya anggap halu ya, ternyata salah semuanya. Jadi saya hari ini berhenti untuk membahas itu ya. Lalu apalagi ya, pokoknya saya yang salah ternyata. Saya nggak habis pikir gitu loh. Akhirnya saya
Akhirnya saya introspeksi, oh ternyata saya yang salah, ya sudah. Lalu ketika ada rame-rame, ya ada rame-rame tentang tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Trah 2 Hamengkubuwono, menuduh seorang ulama yang alim namanya Habib Lutfi bin Yahya sebagai pemalsu makam, ya sebagai pemalsu makam. Lalu untuk melihat kebenarannya, karena saya ini kan sebagai pencegahan di medsos dari dulu ya. Lalu di media sosial ini ramai ya, semua menghujat Habib Lutfi, orang yang tidak ngerti apa-apa dihujat segala macam, dan orang banyak yang awam yang tidak tahu apa-apa juga akhirnya ikut menghujat, dianggap itu sebuah kebenaran. Lalu saya memberikan solusi. Solusinya adalah menuntut untuk orang oknum dari Trah 2 Hamengkubuwono untuk melaporkan Habib Lutfi atau melakukan sesuatu tindakan hukum positif. Artinya dengan saya seperti itu, kalau itu dilakukan, kejahatan Habib Lutfi ini bisa tercerahkan gitu loh, bisa jelas karena oh tahu hukum gitu loh. Ini negara hukum. Ternyata itu pun tidak dibuktikan. Tuduhan-tuduhan itu ternyata saya anggap itu bohong. Tuduhan itu tidak berdasar. Tuduhan itu tidak menggunakan hukum positif, dan itu hanya sebatas media sosial, memframing, menjelek-jelekkan nama Habib Lutfi, membunuh karakternya Habib Lutfi dan lain sebagainya. Kalau yang lain itu adalah bumbu-bumbu lah ya. Ternyata yang tadinya saya anggap benar, saya melakukan pencegahan itu, ternyata ini salah. Ternyata saya salah melakukan pencegahan seperti itu. Jadi mungkin saja netizen itu berharap biarkan saja ini menjadi bola liar, biarkan saja ini memprovokasi sana dan sini, karena bangsa kita ini harus sudah waktunya mungkin konflik lah ya, konflik. Jadi dengan itu setelah saya introspeksi pun, oh iya saya yang salah ternyata. Jadi semuanya saya yang salah. Oke. Jadi dalam hal itu saya pun ternyata saya introspeksi, oh iya saya yang salah ternyata. Ya sudah, makanya mulai hari ini saya akan berhenti membahas anti akhlak tentang tesis. Ya, saya akan berhenti untuk hari ini teman-teman ya. Saya sudah tidak mau membahas itu lagi. Jadi ya kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau selama ini saya menjadi benalu. Tidak semuanya saya itu benar, karena semua kebenaran itu hanya milik Allah, betul nggak? Ya sudah, kalau memang ini salah dan saya juga introspeksi, ternyata saya salah, ya sudah. Mulai hari ini saya tidak membahas tentang tesis tersebut. Karena apa? Saya juga buang-buang waktu, pekerjaan saya banyak, kesibukan saya juga banyak. Ini jangan sampai hanya gara-gara saya menjadi benalu, nanti teman-teman semuanya pada ribut, pada ini itu. Ya sudah, pokoknya yang jelas yang salah saya. Teman-teman semuanya benar. Kalau memang ada yang menginginkan bangsa ini konflik, ya orang menjadi anti terhadap semua Habib semuanya harus dibantai, Habib semuanya harus diusir, Habib semuanya harus pokoknya nggak peduli yang alim yang ini, yaitu monggo. Kalau itu dianggap sebuah kebenaran, yo silahkan ya. Jadi hanya itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Oke teman-teman ya. Oke, mungkin cukup. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, memang harus diusir dari Indonesia. Ya monggo silakan ya. Ya yang penting tuh jangan pernah gini aja. Kalau masalah Habib itu, oknum Habib itu jangan pernah ngajarin saya. Karena dari dulu juga saya sudah memerangi kelompok-kelompok oknum habaib ya, termasuk si Rizik, termasuk si Bahar, termasuk FPI, termasuk terus itu sudah nggak perlu diajarin lah. Sebelum Anda rame juga saya sudah melakukan itu.
Tetapi karena ini sepertinya kok tesis ini kekuatannya sangat dahsyat sekali provokasinya. Tesisnya Kiai Imad ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sepertinya kok harus dipecah belah. Nahdlatul Ulama kok harusnya dipecah belah, karena di NU juga banyak Habib ya. Sepertinya ini mau dipecah belah, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan. Ternyata kok dianggap salah, ya sudah, karena juga apapun ya tetap saya yang bermasalah. Kenapa saya yang bermasalah? Lawang NU aja santai-santai saja ya. Struktural NU saja menghadapi polemik ini saja santai-santai saja seperti bak pecundang. Jadi saya itu kalau ngomong ya apa adanya gitu lah. Nggak cuman pecinta Wali Songo saya anggap pecundang gitu loh. Oknum-oknum pecinta Wali Songo pecundang, nggak cuman itu. Dari PBNU saja menghadapi tentang tesis saja saya anggap memang seperti pecundang. Tidak punya keputusan ya. Polri pun menghadapi ini semua ya seperti pecundang. Polri loh itu saya katain pecundang. Polri sendiri menghadapi bab masalah tesis yang dibawa ini wah sudah seperti bola liar kemana-mana, dan ini umat. Jadi yang disuarakan tentang intoleransi, tentang radikal, ini seperti apa ya, percuma. Karena bab tesis ini melahirkan banyak kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Ternyata ya kita sudah melakukan pencegahan, Polri tidak bisa melakukan apa-apa. Ya seperti pecundang lah ya. Terus termasuk lembaga-lembaga manapun ini saya anggap seperti pecundang. Semuanya seperti pecundang jadinya. Jadi dengan itu kata-kata pecundang itu ternyata juga salah, ya kan? Jadi yang salah itu berarti saya yang salah. Jadi dengan kata-kata pecundang saya akhirnya minta maaf lagi. Jadi sekali lagi saya minta maaf untuk tesis oknum pecinta Wali Songo, untuk PBNU, untuk Polri, untuk sudah bilang pecundang, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mulai hari ini saya tidak akan membahas lagi tentang tesis, dan saya akan berhenti untuk melakukan pencegahan yang dianggap ini bukan pencegahan. Jadi saya akhiri dulu ya, jangan marah-marah, yang penting saya sudah minta maaf. Tolong jangan dikeroyok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.